Haleluya, bertemu lagi dalam program Yesus Kuatku dan bersama-sama kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga sampai pada hari ini. Kasih-Mu lah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kembali kami akan mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini. Pimpinlah kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Firman-Mu ini tertanam dalam hati kami dan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Kami menjadi berkat, kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada dan nama-Mu tetap dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah Big Responsibility, tanggung jawab besar, dengan ayat pokok dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan ada tanggung jawab besar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Tanggung jawab itu adalah untuk bersaksi tentang keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan sudah melakukan mahakarya kasih melalui pengorbanannya di kayu salib. Mari kita saksikan ini. Dan juga mari kita saksikan bahwa Tuhan telah mati bagi kita, merebus dosa-dosa kita di kayu salib. Dia telah mati, tapi Dia telah naik ke surga dan nanti Dia akan kembali untuk kita orang-orang percaya. Biarlah kita mau menyaksikan hal ini kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah tugas kita sebagai anak-anak-Nya. Dalam fungsi gereja ada 3 fungsi gereja, yaitu fungsi marturia, fungsi penginjilan, fungsi koinonia, fungsi persekutuan, dan fungsi diakonia, fungsi sosial. Fungsi gereja salah satunya adalah melakukan penginjilan, bersaksi tentang Injil, kabar baik tersebut kepada orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Mesias dalam kehidupan mereka. Inilah tanggung jawab kita. Inilah yang harus kita lakukan, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan dan gereja yang ada di akhir zaman ini. Untuk kita bersaksi, maka kita perlu Roh Kudus. Sebagaimana tadi di ayat pokok kita, Kisah 1 ayat 8, katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Dari ayat pokok itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jelas sekali bahwa kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita kemampuan. Kemampuan di sini adalah dunamis, kemampuan untuk bersaksi bagi orang-orang yang belum percaya, dan kemampuan itu datangnya hanya dari Roh Kudus, bukan dari kemampuan atau kekuatan kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Roh Kudus adalah penolong, adalah Parakletos yang dicurahkan bagi kita pada hari raya Pantekosta, dan kita perlu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dalam Yohanes 16 ayat 8 katakan bahwa Roh Kuduslah yang akan menginsapkan orang yang berdosa, menginsapkan orang-orang untuk mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Mesias mereka. Roh Kuduslah yang akan menginsapkan mereka dan membawa mereka ke dalam kebenaran. Hanya Roh Kudus yang mampu melakukannya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kemanapun kita melangkah, sebagaimana dikatakan dalam Efesus 6 ayat 15, biarlah kita dengan rela menyampaikan kabar baik tersebut, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Kita tahu Allah sudah menyediakan tempat
dalam kerajaan surga. Dan tempat itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Tugas kitalah untuk bersaksi. Jangan sampai kita melupakan hal ini. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, juga ayat ini mengingatkan kita untuk tidak menunda-nunda bersaksi. Baik atau tidak baik waktunya, mari kita bersaksi. Karena kita harus juga membawa buah jiwa-jiwa kepada Tuhan kita dalam kita nanti menghadap tahta pengadilan Kristus. Jangan sampai kita menghadap tahta pengadilan Kristus dengan tangan kosong. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Dan ketika kita tidak bersaksi, maka itu akan membuat kita tidak memenuhi tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana yang terdapat dalam amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat ini dengan jelas mengingatkan kita untuk beritakanlah, saksikanlah kebaikan Tuhan itu dan jadikanlah semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Roh Allah yang akan menyertai kita untuk tetap senantiasa bersaksi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita terus bersaksi sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terutama untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Ada tugas besar yang harus kami lakukan. Ada tanggung jawab besar yang harus kami lakukan, yaitu untuk bersaksi tentang kemurahan-Mu, tentang kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Tolonglah kami Tuhan dalam kehidupan kami ini. Kemanapun kami melangkah, biarlah kami terus memberitakan firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, kami memberitakan kabar baik itu Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Dan kami percaya nanti ada mahkota yang tersedia bagi kami. Karena kami membawa buah jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Mampukan kami Roh Kudus untuk terus bersaksi. Tanpa kemampuan yang daripada-Mu, kami tak akan mampu bersaksi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Nama-Mu terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya.